Jumpa lagi bersama saya Duki dari Radar Bogor. Tema forum diskusi malam ini adalah kita akan membahas tentang pembelajaran tatap muka di sekolah, karena rencananya pemerintah kota maupun Kabupaten Bogor ini Januari sudah mulai akan memberlakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kebijakan ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama orang tua, guru, dan masyarakat pada umumnya. Malam ini saya kedatangan tamu, ada beberapa orang narasumber tamu kita. Yang di sebelah saya ini ada Bapak Atis Tardiana. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Di sebelahnya lagi ada Bapak Saprudin Bima, atau biasa Bang Saf. Beliau nih Ketua Komisi 1 dan juga Ketua DPD PAN. Di sebelahnya ada Bang Bambang Priyakusuma. Beliau nih tokoh pemuda, sebetulnya tokoh pemuda Bogor, Ketua HIPMI juga. Kemudian ada Pak Rusli, Ketua DPD Golkar yang juga Ketua fraksi Golkar ya, DPRD Kota Bogor. Nah, dalam pertemuan ini kita akan sedikit membahas pertemuan tatap muka ini apakah sudah layak atau belum gitu. Nah, mungkin kita diskusi saja santai di sini. Mungkin pertama-tama saya akan tanya ke Pak Atis dulu. Untuk kabupaten sendiri, Pak, kabupaten ini sangat luas, terutama wilayahnya yang pengawasannya mungkin akan sedikit agak kerepotan karena kecamatannya aja ada 40, desanya 200 lebih. Nah, jika pembelajaran tatap muka ini diberlakukan, dari Dinas Pendidikan Kabupaten sendiri akan seperti apa, Pak, nanti, Pak? Oke, terima kasih Pak Luki dari Radar Bogor, yang terhormat Pak Saprudin Bima dari Pak Ruti dan Pak Bambang. Kabupaten Bogor pada intinya kita menyambut baik lah, dari pemerintah pusat yang menyerahkan semua mengenai pemberian tatap muka ini kepada daerah. Tentunya syarat-syarat yang harus di dalam melakukan PTM ini adalah salah satunya adalah izin dari bupati atau pemerintah daerah itu sendiri sebagai ketua Satgas Covid. Kami dari Dinas Pendidikan tentunya menunggu izin yang dikeluarkan oleh ketua Satgas Covid, apakah di Kabupaten Bogor diizinkan atau tidak mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Tapi kami selama setahun ini, selama pandemi, tentunya kepada Satuan Pendidikan telah menginstruksikan untuk mempersiapkan diri, baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi kesiapan daripada Satuan Pendidikan itu sendiri. Kabupaten Bogor dengan tadi disampaikan dengan luasnya yang begitu besar, jumlah sekolah juga begitu banyak, hampir 3.000 lebih sekolah di Kabupaten Bogor ya. 1.543 untuk SD negeri saja dan SMP-nya 88. Tentunya ini berbeda sekali dengan kota yang mungkin skupnya lebih kecil, sehingga pengawasannya memang tentunya harus lebih diperhatikan. Tentunya kami juga mempunyai elemen-elemen di tingkat kecamatan, ada Koryandik, ada para pengawas, juga mungkin nanti juga harus ada keterlibatan dari Satgas Covid di tingkat kecamatan dan desa untuk mengawasi protokol kesehatan itu dilaksanakan atau tidak. Intinya secara teknis mungkin bisa dilaksanakan, tetapi tentunya kami juga harus hati-hati melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selama ini kami belum dapat izin resmi, tapi nanti mungkin hasil kajian dari Satgas Covid apakah diizinkan atau tidak, kami telah mempersiapkan instrumen-instrumen yang harus dilakukan dalam protokol kesehatan, seperti sarana prasarana tadi, dan
kan ada lembar yang harus diisi ya oleh satuan pendidikan juga isinya. Tentunya ini telah kami siapkan SOP-nya, edaran kami udah siapkan, draftnya peraturan bupati pun udah kami siapkan. Tinggal bagaimana nanti hasil dari kajian dari Satgas Covid ya. Sekarang ini kan lagi rame rapid antigen. Nah, untuk nanti jika apabila bupati mungkin mengizinkan tatap muka, apakah nanti guru-guru ke depan juga akan dilakukan rapid dulu atau swab dulu baru nanti boleh mengajar gitu Pak, atau seperti apa? Ya tentunya nanti kita akan makanya itu nanti bagaimana kesiapan satuan pendidikan. Tentunya ada salah satunya adalah bagaimana guru-guru tersebut harus dilakukan dulu tes ya rapid antigen untuk mempercepat proses. Selama ini juga adalah guru yang terkonfirmasi misalkan, tapi kita ada beberapa sekolah ya kemarin juga meminta untuk diadakan sterilisasi dan penutupan sementara guru supaya tidak datang sekolah dalam WFH murni gitu. Kita izinkan untuk mensterilisasi sekolahnya. Intinya masih menunggu kebijakan dari bupati mungkin ya? Tentunya masih menunggu. Ya, terima kasih Pak. Untuk kota sendiri ini sekarang lagi panas. Dewan ini dengan terakhir Ketua DPRD menolak bahwa tatap muka harus dipertimbangkan, bahkan nanti sajalah gitu. Nah, saya juga pengen tahu nih teman-teman dari Dewan sendiri, dari Pak Saf sendiri yang apakah akan setuju misalkan membuka sekolah dan juga sebagai orang tua mungkin ya seperti itu Pak. Saya minta izin ya untuk bicara dari konteks kealumnian UIK ya. Ya. Jadi silakan aja DPRD juga bolehlah, saya akan bawa sedikit. Ya. Kalau bicara ya saya mau bicara atas nama alumni UIK gitu sebagai ketua presidium karena akan menjangkau 2 daerah nih. Iya, langsung gitu. Betul. Oh iya. Saya cuman Pak Saf ini ketua presidium UIK. Ya, alumni UIK. Ya. Jadi saya mohon izin sebagai ketua presidium alumni UIK bicara terhadap 2 daerah. Karena sebagai lembaga pendidikan tentu memahami situasi psikologi orang tua yang udah lama mengurus dan mengawasi sendiri proses belajar di rumah, sementara tidak semua orang tua mampu berprofesi sebagai guru. Repot lah itu. Tetapi begini, yang pertama saya akan membandingkan langsung antara kepentingan kita itu tatap muka dengan perkembangan pandemi. Kan kita tahu belakangan ini pandemi ini kan bukan landai, nanjak itu. Bahkan beberapa ahli atau sumber yang mudah-mudahan tidak gitu, ini hanya analisis ya, ke depan ini dalam 1-2 bulan ini kan makin nanjak. Jadi dalam kaitan dengan itu saya berpendapat sebaiknya tatap muka itu ditunda dulu, karena satu hal yang tegas saya pertanyakan, kemampuan kita untuk menertibkan anak-anak kita yang sekolah. Di sekolah ada gurunya, itu ngatur-ngatur kan, jaga jarak segala macam, ya kan. Di rumah ada orang tuanya. Pertanyaan penting saya, antara sekolah dan rumah, apakah semua orang tua punya mobil, punya motor dan lain-lain? Pasti berhubungan dengan sarana publik. Nah, dalam konteks itu sejauh mana kematangan anak kita, terutama sekolah menengah pertama ke bawah, untuk melerai diri dan mengatur diri, menjaga diri supaya tidak peluk-pelukan, supaya tidak senggol-senggolan dan dengan temannya. Barangkali kalau di tingkat SMA itu masih udah mulai ada ruang untuk kita untuk bicara dan menyadarkan gitu, karena mereka itu udah mulai masa-masa berpikir sendiri gitu maksudnya. Tetapi itu pun kita tidak jamin bahwa mereka akan mampu menjaga diri itu.
Itu. Nah, saya dalam konteks ini pengen yang pertama tegas mengatakan pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, ya kita menghimbau gitu, maksudnya ya ditunda dulu lah tatap muka ini ya 2 bulan ke depan. Mudah-mudahan itu COVID ini akan landai dan hilang lah, sehingga kita pulihkan juga sistem pendidikan dan pelaksananya gitu. Yang kedua, kalaupun harus, saya menawarkan 2 hal. Untuk Kota Bogor harus melakukan pendekatan antropogi dan pedagogi. Pedagogi itu pendidikan dasar dan menengah, ya kan? Andronya itu dewasa gitu. Yang dewasa ini mungkin dicoba, tetapi tetap dengan aturan yang ketat, pola pendekatan yang tidak full di ruang terbuka atau bagaimana gitu maksudnya. Di kabupaten bisa juga kita melihat dari sisi COVID ini sebenarnya di wilayah mana yang tidak nyampe COVID ini misalnya, mudah-mudahan banyak, ya kan? Nah itu mungkin bisa dimulai, tetapi tetap yang kita mulai adalah mereka yang secara psikologi dan kejiwaan itu bisa diajak bicara dari persisi perkembangan. Diajak bicara itu bukan anak-anak itu nggak bisa ngomong, tapi untuk menertibkan dirinya itu kan menjadi ukuran menurut saya gitu. Nah, yang selanjutnya saya cuma bilang kita jangan ambil risiko. Kita kan udah nggak sekolah hampir setahun. Kalau 3 bulan COVID selesai kan kita cuma berkorban 3 bulan lagi. Mudah-mudahan doa aja. Kita ikhtiar semua gitu kan, ya kan? Gitu. Nah, masalahnya nanti jangan sampai juga saya peringatkan. Jangan sampai terjadi klaster baru. Klaster baru ini anak dan keturunan kita. Ya kan? Begitu lonjakannya minta ampun, siapa mau disalahkan? Pihak sekolah, pemerintah atau siapa? Menteri Pendidikan sudah menyampaikan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berapa dimensi yang real, faktual, dan tentu memproteksi masyarakat dari pertama keselamatan hidup. Baru kita bicara hal-hal lain, ya kan? Pendidikan, ekonomi, dan lain-lain gitu. Keselamatan hidupnya nih, saya pikir gitu. Tapi kan begini Pak Sab, ya. Guru dan mungkin pemerintah juga ada desakan dari orang tua yang tanda kutip tidak mampu gitu untuk misalkan untuk belajar online, ya. untuk ya itulah, untuk membeli pulsa dan lain. Nah, sementara bantuan sendiri kan sudah apalagi ada tahun depan ini belum jelas nih apakah ada bantuan lagi atau tidak. Nah itu kalau masalah seperti itu bagaimana Pak Sab untuk mengatasinya menurut Kalau saya kita harus menyadarkan orang tua, ya. Nanti nggak ada cerita nanti bikin perjanjian, ya kan? Bikin perjanjian orang tuanya, kalau ini anak ada perjanjiannya, terus dengan perjanjian masalah selesai. Itu hanya memindahkan siapa yang terpojok. Tegas aja. Situasi ini memungkinkan nggak pendidikan itu ditatap muka atau tidak? Pemerintah kan punya wewenang dalam konteks itu, meyakinkan masyarakat. Itu bukan berarti kan kalau dilarang tatap muka itu terus misalnya tidak ada proses belajar. Kan bisa saja misalnya guru berkunjung atau bagaimana ada lokalisasi di lapangan terbuka atau apa gitu, maksudnya saya secara teknis barangkali terlalu rumit, tetapi intinya misalnya orang tua nih, kita tinggal menyampaikan kepada mereka tantangan dan ancaman yang begitu tinggi, harus menyadarkan kita untuk sabar, tidak memaksakan diri untuk tatap muka itu. Yeah. Saya lihat dari sisi ini aja, saya hitam putih saja konteksnya nih, nggak mau tanggung-tanggung misalnya nanti akan disertai sama surat perjanjian orang tua yang anaknya boleh sekolah. Terus dengan surat perjanjian apakah akan menyelamatkan anak? Itu kan hanya memindahkan orang yang bersalah. Ya. Ya. Ya di sini juga ada sekretaris presidium ya sebetulnya sekretaris presidium alumni UIK ya. Nah apakah akan satu suara juga atau mungkin beda dengan ketuanya ini? Nah menurut Kang Beng gimana nih? Biasa kita panggil Kang Beng biasanya. Gimana Kang Beng? Ya terima kasih Bang Uki. Tentu pertimbangan yang tadi yang disampaikan Pak Safrudin
selaku koordinator presidium itu sudah adalah pilihan ya, pilihan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Tapi begini, ini kan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan Pak Nadiem telah mengeluarkan surat edaran gitu ya, membolehkan, tapi diserahkan kemudian kepada pemerintah daerah masing-masing. Saya beberapa kali baca ya informasi terkait adanya isu yang seperti ini dari KPAI. Itu ada KPAI memberikan survei, sudah melakukan survei 8 provinsi dan 20 di 8 provinsi dan 20 kota kabupaten menyatakan bahwa memang pemerintah itu belum siap gitu ya. Pemerintah itu belum siap. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, boleh atau tidaknya gitu ya, dijalankan atau dihentikan atau dipending terlebih dahulu. Pertama terkait protokol kesehatan di sekolah masing-masing seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, kesiapan infrastruktur protokol kesehatan, apakah semua sekolah di kota dan kabupaten Bogor sudah sesuai belum protokol kesehatannya, itu yang pertama. Itu kan akan menimbulkan terkait infrastruktur ya, stafol dan sebagainya itu kan, secara teknis. Yang kedua, misalkan apakah efektif kemudian pergantian sekolah yang pernah dilakukan sebelumnya kan, di awal itu ternyata kan tidak begitu efektif juga. Yang kedua itu. Yang ketiga terkait kesadaran, ini yang paling penting. Kesadaran baik itu orang tua, kemudian baik itu murid, guru, apalagi murid. Nah, tadi disampaikan sedikit disinggung oleh Pak Safruddin bahwa betul memang kalau SMA itu punya kesadaran sendiri gitu ya, masih bisa diajak diskusi dan punya kesadaran. Tapi kalau SD gitu, ini kan problem bahwa mereka senang bermain dengan teman-temannya, itu udah naluriah ya, ketika berkumpul pasti udah bermain, bersentuhan dan sebagainya. Lalu kemudian apakah bisa diatur sedemikian rupa, apakah kemudian guru secara waktu ke waktu, detik per detik, menit per detik, menit per menit itu bisa mengawasi semua murid yang ada di sekolah, itu kan belum tentu juga. Terlebih juga bagaimana kesadaran misalkan ketika anak kita ataupun anak-anak kecil itu dianggap tertular gitu ya, positif gitu, positif corona. Nah, pemulihannya seperti apa? Sedangkan pemulihan yang corona ada aja itu banyak harus yang pakai ditolak kesadaran ya. Pakai kesadaran dia harus isolasi, lalu kemudian minum vitamin dan lain sebagainya. Itu lebih pada kesadaran diri bahwa ketika terjangkit lalu kemudian pulih, itu kan karena kesadaran diri. Tapi bayangkan kalau anak-anak kecil gitu ya, orang tanpa OTD gitu kan, itu kan akan menyulitkan bagaimana cara mengkarantina anak kecil, lalu kemudian bagaimana kasih obat dan sebagainya lah gitu ya. Karena sakitnya corona ini tidak seperti sakit yang lain yang membuat lemas misalnya kan, ada juga yang beberapa yang begitu kan, yang secara fisik ya kadang-kadang biasa aja. Nah, ini yang kemudian jadi problem, akhirnya membawa ke rumah dan lain sebagainya, akhirnya semuanya terjangkit. Nah, intinya bahwa pertimbangannya betul-betul pemerintah daerah itu harus matang gitu ya. Pemerintah daerah itu harus matang, mempertimbangkan banyak hal, dari mulai infrastruktur, lalu ke suprastruktur dan lain sebagainya. Itu saya kira untuk awalan. Terima kasih. Terima kasih Kang Bembeng. Di sini juga ada Kang Rusli dari DPRD Kota Bogor. Nah, bagaimana pendapatnya? Apalagi mungkin rencananya sih kalau nggak salah sih tanggal 14 katanya, kemarin terakhir itu Pemkot akan memberlakukan tatap muka. Nah, kita belum tahu apakah tatap mukanya itu dari mulai tingkat bawah atau hanya di atas dulu misalnya. Ya, terima kasih Kang Ya. Uki. Ya, memang itu yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah ya. Lepas daripada tadi yang disampaikan kawan-kawan semua berkenaan dengan alur, mekanisme dan proses.
dan tentunya salah satunya adalah berkenaan dengan izin. Itu yang memang betul-betul harus diperhatikan. Tapi juga ini bagian daripada upaya kalau menurut saya, karena memang proses daripada PPJ itu sendiri yang menimbulkan pro dan kontra, melihat dari satuan daripada proses yang memang berjalan hampir kurang lebih 10 bulan ya. Ya, kalau melihat dari dampaknya yang sangat luar biasa, lebih kepada capaian berkenaan dengan cara metode pembelajaran yang tidak maksimal sebetulnya. Ini merupakan upaya pemerintah, tapi kita sadari bahwa tadi yang disampaikan ini perlu dikaji ulang karena berkenaan dengan inovasi yang disuguhkan berkenaan dengan tatap muka, walaupun mengedepankan apa yang menjadi satu dasar berkaitan dengan protokol kesehatan, ya situasi hari ini yang belum memungkinkan rasanya. Karena dalam situasinya yaitu tadi berkenaan dengan yang SMA, terus juga SMP, terus juga SD, ya terutama yang SD dan TK nih. Ini yang sepertinya agak sulit ya. Mungkin kalau SMA bisa dalam situasi yang mengeksplor, artinya ada kesadaran diri lah di situ. Tapi juga perlu dipikirkan juga berkenaan dengan inovasi yang tidak di dalam kelas. Misalkan proses pembelajarannya di luar kelas, bisa dicoba di ruang terbuka lah, paling tidak seperti itu. Kalaupun harus dipaksakan. Ya, kalau melihat daripada kami, teman-teman, terutama daripada usulan-usulan daripada masyarakat tentang apa yang akan dilakukan upaya pemerintah tentang pembelajaran tatap muka, ya sangat riskan sekali karena situasi di Kota Bogor hari ini COVID-nya yang sangat luar biasa. Setiap hari peningkatannya cukup signifikan. Nah, ketika wacana ini kan semester genap kalau tidak salah dimulai 2021 Januari Februari, dan ini proses yang sedang bukannya landai tapi lebih naik. Nah ini apalagi libur ini ya, libur tahun baru sama Natal ini. Nah, libur tahun baru dan Natal, ya kita bisa lihat nanti lah ketika memasuki proses liburan panjang yang mereka didasari bahwa keluarga ataupun masyarakat yang sedikit waktunya tersita untuk keluar, lebih banyak di luar rumah, ada momentum ini, dan anak-anaknya semua berkumpul, belajar di rumah dan sebagainya, sehingga ini masalah untuk keluar rumah. Ya kita bisa lihat, ya mudah-mudahan tidak, kita harapkan semua masyarakat baik ibu maupun juga anak-anak bisa menahan diri lah proses di tahun baru ini. Apabila itu tidak bisa menjadi kesadaran diri, ini akan menjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Dan kesiapan untuk tatap muka sepertinya agak sangat-sangat riskan. Gitu Kang Oki. Iya, masih berat. Nah, Pak Atis nih, kembali ke Pak Atis. Kalau misalkan untuk pengambilan kebijakan nanti ini tatap muka ini, apakah nanti biasanya dinas itu ada dengar pendapat dulu, misalkan ngajak dewan atau tokoh masyarakat atau siapa, apakah ini masih bisa dilanjutkan atau gimana, atau justru tergantung bupati aja nih apakah mau lanjut atau tidaknya gitu Pak biasanya kalau ini? Pada intinya kan ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk membuka PTM itu Pak. Bukan hanya sekedar izin bupati, tetapi kan harus ada kesiapan dari satuan pendidikan itu sendiri, infrastruktur yang ada juga memenuhi. Keempatnya adalah persetujuan orang tua. Nah, ini kan yang krusial ya, persetujuan orang tua ini yang krusial sebenarnya. Karena yang lain itu sifatnya kan infrastruktur, benda mati bisa disediakan, kesiapan lain bisa. Tapi kan orang tua ini mungkin posisinya kan bisa gamang. Apakah mengizinkan atau tidak? Tapi kan kalau di daerah misalkan Pak, kalau misalkan ada yang cuman 2-3 orang yang nggak setuju, yang lainnya apalagi di pedalaman ya, itu saya nggak enak nih kalau nolak misalkan, akhirnya terpaksa ikut menyetujui itu. Ya itu kan ketentuan itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab kepada orang tua ya Pak Sabtu ini ya. Tetapi kan dalam COVID ini harus tanggung jawab bersama. Semuanya bersama tanggung jawab. Orang tua juga ikut bertanggung jawab dengan anaknya. Kita juga
di satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah desa tentunya bertanggung jawab dengan semuanya. Jadi bukan hanya tanggung jawab, bukan berarti misalkan lepas tanggung jawab sekolah juga istilahnya, tetapi ini sama-sama harus bertanggung jawab. KPAI misalkan telah memberikan rekomendasi 11 rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPAI. Jadi KPAI pun sama. Apabila satuan pendidikan tidak siap, maka stop, tidak boleh. Walaupun misalkan, nah hal-hal kayak gini memang tidak mudah lah. Kabupaten Bogor tentunya juga melihatnya gini. Kita juga punya zona yang memang ada yang zona, mungkin zona hijau masih ada, zona oranye, zona kuning, zona merah. Tapi kita nanti di COVID di Satgas ini bagaimana? Tentu perlakuannya harus berbeda, gitu ya, harus berbeda. Dan KPAI juga sudah menyarankan kepada daerah harus ada simulasi dulu, ya, simulasi terhadap sekolah jenjang pendidikan mungkin yang lebih tinggi. Misalkan kalau kabupaten SMA kan udah bisa, SMP dulu misalkan. Kalau SMP kita berlakukan PTM dengan protokol yang sangat ketat selama 2 minggu, ada nggak peningkatan COVID? Kalau SOP udah dilaksanakan, kepatuhan dilaksanakan, maka jenjang berikutnya boleh dibuka. Nah, mungkin kita setiap jenjang dulu Pak ya? Nggak mungkin ini gitu. salah satu upaya ya, upaya supaya bisa melihat apakah, kan intinya gini, patuh dulu kepada protokol kan, gitu ya. Kan patuh ya, kepatuhan ini bisa nggak dilaksanakan oleh anak didik kita nih, anak didik kita dan orang tua juga tentunya. Dan ada juga komite yang harus mensosialisasikan kepada orang tuanya. Kalau itu ada kepatuhan, mungkin kita bisa menjadi. Karena salah satu yang saya baca dari rekomendasi KPAI yaitu Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah agar membuat itu simulasi berjenjang gitu. Simulasinya coba kita akan lakukan dulu. Karena gini, apalagi nih kabupaten ya, terus terang lah pembelajaran daring ini terus terang tidak efektif, tidak efektif, tidak efisien, dan masih banyak blank spot di Kabupaten Bogor. Blank spot, boro-boro kita bisa melakukan daring, blank spotnya masih banyak. Walaupun pemerintah Kabupaten Bogor tahun kemarin sudah berusaha membangun wifi dari Kemenkes 240 titik gitu ya, tetapi kan tetap aja jangkauannya juga terbatas dan memang masih sulit. Nah ini juga mungkin jadi perhatian kami lah, ya, perhatian kami ya, perhatian kami nanti wilayah-wilayah mana, dan tracingnya itu ya dari sekolah juga harus ada gitu. Nah, SMP juga kami udah perintahkan kepada satuan pendidikan itu men-tracking anak yang kan kalau SMP lebih jauh ya jangkauan arus mobilitasnya ya, antar kecamatan bisa, antar desa bisa. Kalau SD mungkin tidak terlalu, mungkin hanya desa aja di seputaran itu sehingga lebih mudah mengendalikannya. Tapi kalau SMP dari luar kecamatan ada, sehingga mungkin dari zona merah jangan dulu masuk lah. Kalau misalnya ada zona hijau, SMP di zona hijau, sehingga murid yang jadi zona merah jangan dulu masuk lah. Jadi dia daring dulu aja. Berarti sebagian ya. Bisa saja gitu kan. Ini kan SOP kita lagi susun juga. Itu mungkin upaya-upaya tetap harus kita lakukan. Memang ini menjadi hal yang sangat krusial juga. Di satu titik kita mengizinkan, di satu titik mungkin juga orang tua juga masih ada jadi dilema Pak ya. Yang kalau ada ya. Walaupun secara teknis yang meminta satuan pendidikan ya Pak, satuan pendidikan yang meminta dibuka PTM itu banyak, tapi kami pun kan tidak bisa serta merta satuan pendidikan yang meminta dibuka kita izinkan. Tentunya kita juga harus cek ke lapangan dengan satgasnya tentang 4 syarat ya, sesuai dengan protokol kesehatan SKB 4 Menteri itu. Apakah mereka betul bisa mampu dan gitu kan. Kalau memang mereka secara teknis tidak mampu ya kita juga nggak akan izinkan walaupun orang tuanya mendesak. Intinya begitu Pak. Tadi ada pertanyaan juga menarik dari Kang Bembeng. Kalau misalkan di satu sekolah itu ada yang positif, misalkan amit-amit sih, nah itu yang bertanggung jawab itu apakah sekolahnya nanti atau dari dinas pendidikan sendiri Pak? Secara teknis kan gini, kita tidak bisa diserahkan ke Dinkes Pak. Tentunya kan tidak bisa menyalahkan siapa. Kalau menyalahkan kan tidak bisa Pak ya. Tetapi kan tetap setidaknya segera sekolah itu harus ditutup. Ya, tidak diadakan lagi PTM kalau memang ada indikasi itu.
dan tentunya harus dilakukan sterilisasi ya, disinfektan terhadap sekolah, disinfektasi kepada sekolah itu. Tentunya kalau ada kejadian itu tentu Satgas dari Dinkes juga akan, dan kami pun dari Dinkes kan untuk segera menutup PTM yang dilakukan sekolah tersebut. Tapi kalau yang bertanggung jawab sekolah atau orang tua atau pemerintah, ya kita tidak bisa memberikan, oh Anda yang bertanggung jawab, nggak bisa juga Pak. Nah, karena namanya COVID ini kan belum tentu dia juga terpapar di sekolah ya. Mungkin saat bermain kan gitu. Intinya karena disitulah tanggung jawab bersama, ya tanggung jawab bersama. Saya ingin ini gini, saya setuju dengan Pak Atis tadi soal daring itu tidak mudah dilakukan. Saya setuju, jangan di kabupaten, di kota juga masih ada yang kesulitan. Tapi saya mau mengingatkan, ini kondisi tidak normal. Betul. Kita standarnya nggak boleh ideal. Harus ingat semua ke sana. Kita sedang menghadapi wabah besar. Berarti kurikulumnya yang harus diubah Pak ya? Saya pikir pendidikan ini pokoknya yang penting itu tidak terhenti. Pendekatannya bisa disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan. Anak sama bapak di bawah pohon itu telah terjadi transformasi pendidikan, baca wawasan pendidikan yang luas. Jangan hanya bicara tentang tatap muka yang konvensional itu. Maaf, saya belajar tentang konsep pendidikan. Ini loh, seorang bapak sama anak ngambil rumput mau ngasih makan sama sapinya, ya kan? Bicara tambah-tambahan tuh, ya nanti 2 karung sama 2 karung jadi berapa? Nah jadi 4. Itu telah terjadi proses belajar, ya kan? Jadi artinya apa saya katakan? Kita memang kalau bicara tentang pendidikan kita udah tertunda, bukan tertunda lagi. Kita terancam munculnya lost generation. Tapi itu risiko, realitas pandemi ini, bukan soal kebijakan ini. Ya kan? Kita kan sering mendengar ada klausal yang bilang bahwa kesehatan itu adalah hukum tertinggi. Ya kan? Saya pikir ini dulu yang kita harus bicarakan tentang keselamatan masyarakat. Saya mohon maaf kepada para orang tua, mungkin suaranya saya aneh mungkin, tapi saya juga selaku orang tua berpikir bahwa kesulitan mendidik anak, mengurus anak, termasuk membelajarkan anak, apalagi dikorelasikan dengan kebutuhan belajar di sekolah, tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Tetapi ini sekali lagi saya katakan, ini tantangan bagi kita semua. Bukan hanya orang Bogor, bukan hanya orang Indonesia. Ini tantangan bagi dunia. Ini kan ada tuntutan paradigma perubahan baik dalam pendekatan maupun dalam metodologi. Ya kan? Nah, bagi saya tinggal pemerintah aja. Pemerintah yakin nggak? Keyakinan mereka apa? Pemerintah. Ini pimpinan daerah Kabupaten Kota Bogor. Yakin nggak mampu menyelamatkan siswa dari ini, atau misalnya yakin nggak tidak terdampak, tidak nanjak, tidak terpapar dan lain-lain? Yakin nggak? Saya yakin para pimpinan daerah ini niatnya tulus, baik dan luar biasa ini. Tetapi kan dalam mengambil keputusan itu kan suara juga banyak. Kebutuhan belajarlah yang terhambat, pola belajarlah yang sulit. Ya kan, anak-anak kita jadi jenuh lah segala macam gitu, ya kan. Nah, itu sekali lagi saya katakan itu realitas. Tinggal sekarang keyakinan pimpinan daerah. Itu tatap muka yakin nggak? Jangankan anak-anak, orang dewasa itu disisir tiap hari kok agar dijaga jarak. Fair-fairan kita ngomong. Kita semua, ya kan. Kadang-kadang tengah. Terus papasan yang baturan segala macam, kita apalagi bicara itu, ya kan? Nah, saya dalam konteks ini tegas-tegasan saja, tapi itu haknya wewenangnya pemerintah daerah. Ini masukan, ya kan? Masukan. Ya kita ini kan ada hidup di lembaga pendidikan, ya kan? Kita mah bukan hanya melihat dari sudut kebutuhan belajar aja, tapi juga dari sudut kebutuhan yang lain, kebutuhan kesehatan, kebutuhan lain-lain, keselamatan hidup, kelangsungan generasi kita, kelangsungan masyarakat kita, kelangsungan bangsa dan negara kita. Ya kan? Ini kan kita itu hanya masalah tidak
belajar jarak jauh itu memang terlalu dominan kalau dalam konsepnya dalam konsepnya piramida kebutuhan, piramida kaitan dengan taksonomi pendidikan itu memang terlalu dominan dalam konteks transfer of knowledge, pindahin pengetahuan, ya kan? Soal sikap, jiwa dan lain perilaku segala macam memang nggak tersentuh karena jarak jauh kan, gitu. Tapi sekali lagi saya katakan, walaupun pendidikan itu seutuh itu, ini kan keadaan tidak normal. Kita juga nggak mampu berharap hasil yang ideal. Gitu. Ini kan tantangan bagi kita semua. Mungkin kita ada stagnasi dalam konteks indeks pembangunan manusia sedikit. Yang mungkin kalau COVID-nya udah selesai, ya dipacu lebih kencang nanti bagaimana caranya gitu. Ada terobosan, ada pendekatan gitu. Dari para penyelenggara pendidikan dan pemerintah dan lain-lain. Seperti itu aja. Terakhir Pak Atis, kembali lagi ke Pak Atis. Nah tadi ada masukan tuh, selama ini apakah ada perubahan kurikulum seperti itu Pak di Dinas Pendidikan sini ke tingkat bawah sekolah-sekolah gitu? Tadi kan ada masukan dari Pak Saf, ini nih kondisi darurat gitu, jangan sampai kurikulumnya kurikulum lama normal sehingga anak-anak harus seperti itu gitu, tapi kondisinya ya tidak memungkinkan gitu. Apakah bagaimana Pak untuk Dinas? Yang jelas memang sudah ada edaran juga dari Kemendikbud bahwa sekolah satuan pendidikan tidak perlu menerapkan kurikulum 13 atau kurikulum secara utuh. Tetapi yang esensial memang sangat dibutuhkan oleh anak gitu. Dan juga tidak boleh terlalu lama juga. Karena kan daring juga terlalu lama juga jenuh juga ya kayak. Tatap muka juga ya nanti pada saat PTM diberlakukan pun juga tidak boleh terlalu lama. Kalau masalahnya 2 jam gitu ya. Sistem shift sistem shift dan 2 jam gitu ya, tidak boleh terlalu lama juga. Hingga ini memang kan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi, terlalu lama di sekolah atau terlalu belajar juga interaksi antar anak juga cenderung akan meningkat kan. Tapi kalau dipersempit lagi mungkin interaksinya juga akan lebih tidak terjadi interaksi yang lebih tinggi gitu. Nah tentunya ini tidak mesti harus sesuai dengan kurikulum Pak. Ya, jadi istilah yang memang pembelajaran mata pelajaran yang sulit ya dilakukan daring sehingga perlu pendampingan guru. Ya itu mungkin yang diutamakan gitu, yang sulit dilaksanakan lewat daring sehingga pemahaman murid sulit memahaminya lewat daring. Nah, tentunya ini lewat luring lebih bisa lebih cepat dipahami oleh anak. Ini nanti teknisnya akan di satuan pendidikan. Gitu. Ada masukan lagi dari tadi menanggapi itu yang tadi memang hal yang paling perlu dicoba juga tadi di combine ya, itu mungkin perlu dicoba kayak masukan Pak Saf, kemudian tadi dari TIS yang untuk pelajaran yang terlalu sulit bisa masuk, lalu kemudian tapi juga dengan cara misalkan bisa di ruangan ataupun dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, itu juga perlu saya kira perlu dicoba ya untuk bagian dari menyikapi problem yang extraordinary ini, kasus yang extraordinary ini, pandemi kita hadapi karena situasinya yang sangat luar biasa, maka ditanggapinya juga, disikapinya juga harus dengan luar biasa juga. Saya kira apapun ikhtiar untuk tetap menjalankan pendidikan perlu juga, tapi juga ikhtiar untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan juga perlu. Kalau bisa memang harus tetap ada keseimbangan ya, kalau bisa. Tapi ya dengan cara apa ya tadi itu dicoba selama 2 minggu misalkan, lalu kemudian coba dengan cara ini. Saya kira nggak masalah gitu ketika harus dicoba itu, baik di kota maupun di Kabupaten Bogor. Toh pada akhirnya mudah-mudahan dengan pola begitu bisa menemukan format baru pendidikan dalam masa pandemi ini. Jangan sampai hanya daring aja atau apalagi tatap muka gitu ya. Karena kalau bahasanya daring jenuh, tatap muka juga takut,
Berarti apa kan gitu kan? Pasti ada jalan tengah mungkin ya kalau dicoba oleh ahli-ahli pendidikan, lalu kemudian oleh praktisi pendidikan. Saya yakin kalau semuanya dicoba dengan segala macam upaya demi penyeimbangan gitu ya. Jangan sampai tadi ada lost generation, kalau kata Pak Habib ini kan ekstrim banget menurut saya. Kalau satu negara lost generation itu ekstrim lah gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai seperti itu ya. Karena berdampaknya kan dampaknya sangat luas masa depan bangsa kita. Jangan sampai di masa depan 20-30 tahun ke depan negara kita lost juga gitu loh. Itu juga karena dampak dari sekarang. Itu juga harus jadi, makanya saya bilang ekstrim tadi. Tapi mudah-mudahan pemerintah dengan segala macam perangkatnya, infrastruktur dan lain sebagainya bisa mencari jalan tengah. Tentu masyarakat kita gitu ya, dari pemerintahan, lalu kemudian ya pemerintah, dari para anggota dewan, lalu kemudian dari praktisi, lalu kemudian dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan sampai ke murid dan guru, dan juga orang tua siswa gitu ya, punya kesadaran yang sama ketika pemerintah ini mencoba beberapa hal gitu ya, banyak hal. Dalam hal ini mencoba mekanismenya atau metodologinya seperti apa pendidikan, dan jangan bosan juga gitu ketika ada upaya-upaya ikhtiar yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih. Ada lagi Kang Rizky? Ya, sedikit ya. Artinya gini, saya di sini juga sebagai orang tua, punya anak. Ketika pemerintah mempersiapkan ini, ada satu kekhawatiran yang sangat luar biasa. Dari mulai rumah berangkat ke sekolah, ini kan ada proses. Bagi yang punya kendaraan, mungkin itu akan safe sampai ke sekolah. Tapi yang menggunakan kendaraan umum, ini yang menjadi satu persoalan. Ketika pun salah satu keluarga atau anak sekolah memproteksi orang tuanya, tapi ada sisi lain yang lost, ini akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Berkenaan dengan solusi-solusi yang tadi yang sudah disampaikan, kiranya perlu dicermati, dan langkah pemerintah berkenaan dengan tatap muka pada semester genap ini, terutama Januari Februari, harus juga melihat sisi hari ini sampai dengan menghadapi tahun baru. Ya. Kita lihat realita yang ada hari ini. Dalam posisi liburan, dalam situasi pandemi yang masih berkelanjutan, tapi tempat-tempat hiburan, jalanan, lain sebagainya ini yang sudah crowded. Ini tidak menutup kemungkinan akan terus melajunya berkenaan dengan yang terinfeksi COVID. Nah, ketika itu diputuskan Januari, saya rasa sangat luar biasa. Ini perlu dipikirkan kembali lah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini satu lagi nih. Ini menyangkut pada saat menghadapi tahun baru kan, ini kan walaupun awalnya kita bicara tentang pendekatan belajar, kan akhirnya juga kita bicara tentang COVID. Ini mau pergantian tahun nih, kita mau masyarakat dihimbau jangan pesta-pesta lah, nggak usah pesta-pesta lah, kita isi dengan doa, kita isi dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita lah, gitu maksudnya. Jangan keluar rumah lah ya. Ya artinya begini ya, bukan bicara tidak keluar rumah, maksud saya mah jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung kerumunan orang, sehingga memaksa kita untuk sulit menarik diri dari keadaan itu, gitu kan. Gitu. Ini bahkan bagaimanapun juga ikhtiar terbaik harus kita lakukan. Itu selebihnya kan kita bertawakal. Mungkin sekali aja. Ya, terima kasih ke Pak Habib Bima Pak dari masukan-masukannya ya. Ini jadi kajian juga bagi kita semuanya ya. Tentunya kita juga kan tidak berharap ya. Kita berharap jadi semuanya bisa ya. Tapi tadi kata Pak Umum, kita coba cari tengah yang terbaik ya. Aspek kesehatan terjaga, aspek pendidikan bisa jalan. Nah, ini bagaimana caranya kan itu. Ini yang mungkin yang harus kita coba nanti sebagai masukan aja Pak. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita lihat nanti hasil Desember ini, sehingga Januari ini kan kelihatan trennya bagaimana. Mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di diskusi kita kali ini. Sangat jelas, mungkin semoga bisa menjadi pertimbangan kepada pengambil kebijakan, terutama wali kota dan bupati, soal pendidikan tatap muka kali ini. Karena
Risikonya tadi seperti yang Pak Asep bilang ada juga, tetapi terlalu lama daring juga kata Pak Atis tadi kurang baik katanya, karena kan ada beberapa wilayah yang tidak ada internet misalkan, atau keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita diskusi kita kali ini. Terima kasih. Pesan dari kita, pesan Ibu, ingat pesan Ibu, tetap menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak saat di luar rumah, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.